Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wahyu Sore. Polda Metro Jaya mengungkap temuan baru dalam kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri ADP yang ditemukan tewas di kamar kos dengan kepala terbungkus plastik dan lakban. Informasi lainnya, pemirsa, Global Firepower menempatkan Thailand di atas Kamboja dalam daftar kekuatan militer dunia. Di tengah konflik perbatasan, Thailand dipandang lebih unggul dalam hal persenjataan dan personel. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. Sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI ramai-ramai angkat poster dukungan untuk Palestina. Aksi ini terjadi saat penutupan masa sidang paripurna ke-25. Mereka mengutuk keras serangan Israel terhadap warga sipil di Palestina. Sejumlah pemimpin dan anggota DPR Republik Indonesia mengangkat poster berisi dukungan terhadap Palestina saat rapat paripurna ke-25 penutupan masa sidang 4 2024-2025. Awalnya Wakil Ketua DPR RI San Mustafa hendak menutup rapat, namun tiba-tiba Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menginterupsinya. Sukamta mengatakan situasi di Palestina hari ini semakin memprihatinkan. Ia mengatakan Israel melakukan pembunuhan dengan melaparkan rakyat Gaza. Bahkan setiap hari puluhan hingga ratusan anak-anak dan orang tua meninggal karena kelaparan dan kehausan. Sukamta kemudian meminta DPR RI untuk menunjukkan dukungan penghentian genosida di Gaza. Ia juga meminta pimpinan dan seluruh anggota ikut mengangkat poster sebagai simbol dukungan kepada Gaza. Pimpinan dan seluruh anggota kemudian mengangkat sejumlah poster yang telah disediakan. Setelahnya, San kembali menutup rapat paripurna tersebut. Acara Pak rapat. Ketua boleh interupsi sebentar. Bu Ketua, para pimpinan dan Bapak, Ibu-Ibu anggota DPR yang terhormat, hari-hari ini situasi di Gaza, di Palestina semakin memprihatinkan. Tidak cukup dengan senjata ketika mereka tidak bisa dibunuh dengan bom dan senjata. Israel melakukan pembunuhan dengan melaparkan rakyat di Gaza. Tiap hari puluhan sampai ratusan anak-anak, mayoritas anak-anak dan orang tua meninggal karena kelaparan dan kehausan. Oleh karena itu mohon agar kita DPR RI bisa menunjukkan support untuk penghentian genosida di Gaza dan mohon kepada pimpinan dan seluruh anggota berkenan untuk menyampaikan poster simbol sebagai dukungan DPR RI. Politikus PDIP Guntur Romli berharap Sekjen PDIP Hasto Kristianto divonis bebas dalam kasus Harun Masiku. Menurutnya, jaksa KPK gagal membuktikan adanya mens rea atau niat jahat dari Hasto. Padahal perkara utama telah berkekuatan hukum tetap. Politikus PDIP Guntur Romli berharap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto divonis bebas dalam kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Guntur mengatakan jika mempertimbangkan keterangan saksi dan alat bukti, seharusnya Hasto bisa divonis bebas. Sebab menurutnya tidak ada keterangan saksi yang memberatkan Hasto.
Guntur mengungkapkan, dalam perkara perintangan penyidikan, keterangan saksi Kusnadi dan Nur Hasan membantah ada perintah dari Hasto untuk merendam dan menenggelamkan telepon genggam. Selain itu, tidak ada barang bukti telepon genggam yang dimasukkan ke air. Guntur mengungkapkan, telepon yang dimaksud telah dirampas oleh KPK. Lalu dalam perkara suap, semua saksi menegaskan sumber uang suap berasal dari Harun, seperti putusan pengadilan nomor 18 dan 28 tahun 2020. Bahkan menurut pengakuan Saiful Bahri, rencana suap dikreasi oleh dirinya dan Doni Tri Istiqomah. Guntur menyebut, Hasto tidak ada kepentingan pribadi terkait dilantiknya Harun sebagai anggota DPR RI. Oleh karena itu, ia menilai jaksa KPK gagal menunjukkan adanya mens rea atau niat jahat dari Hasto dalam perkara pidana yang dituduhkan, yang sudah punya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2020. Polda Metro Jaya mengungkap temuan baru terkait kematian diplomat Kementerian Luar Negeri ADP yang ditemukan tewas di kamar kosnya di Menteng. Korban yang ditemukan dengan kepala dibungkus plastik dan lakban. Penyidik masih menyelidiki penyebab pasti kematian. Hasil otopsi dan analisis CCTV dari 20 lokasi saat ini tengah didalami. Kepolisian Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah temuan baru dalam penyelidikan kasus kematian ADP, 39 tahun diplomat Kementerian Luar Negeri, yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 8 Juli. Korban ditemukan dalam kondisi mencurigakan, yakni kepala dibungkus plastik putih dan dililit lakban kuning. Saat jasad yang ditemukan, kamar kos ADP dalam kondisi terkunci dari dalam, baik pintu maupun jendela. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indardi, korban diketahui sempat berada di rooftop lantai 12 Gedung Kemlu pada malam sebelum kematiannya. Dalam rekaman CCTV, korban tampak membawa tas punggung dan tas belanja saat naik ke rooftop, dan saat turun, kedua tas tersebut sudah tidak terlihat lagi. Untuk mendalami pergerakan korban, penyidik telah mengamankan rekaman CCTV dari 20 titik lokasi berbeda, mencakup area kamar kos, gedung Kemlu, hingga tempat-tempat yang dikunjungi dalam 7 hari terakhir. Polisi juga menegaskan bahwa akses masuk ke kamar kos korban hanya ada 2, yakni pintu dalam keadaan terkunci dari dalam menggunakan kunci manual dan slot. Selain itu, akses masuk lainnya ke kamar korban adalah jendela, yang saat kejadian juga terkunci dari dalam. Sementara akses ke rumah indekos dikunci berlapis, termasuk kunci pintu depan toko vape, kunci pintu kos yang dipegang semua penghuni serta penjaga, dan kunci gembok terakhir yang dipegang korban. Jadi untuk tercapainya pembuktian secara ilmiah, maka beberapa ahli yang dikomunikasikan dan dilibatkan dalam pengungkapan peristiwa ini, yang pertama melakukan otopsi terhadap jenazah korban, yaitu dilakukan oleh tim dari kedokteran forensik RSCM. Nah, dalam pemeriksaan otopsi terhadap jenazah korban ini juga dilakukan pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui tadi, kalau otopsi tadi untuk mengetahui penyebab kematian. Sama nanti juga akan dijelaskan oleh ahli perkiraan jam kematian. Kemudian dalam proses otopsi ini juga dilibatkan ahli pendukung, antara lain
untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi, untuk dilakukan pemeriksaan apakah dalam jenazah ini ada kandungan-kandungan zat kimia, racun, dan lain sebagainya. Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain gulungan lakban, kantong plastik, bantal dan pakaian, dompet korban, serta obat sakit kepala dan obat lambung. Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah obat-obatan tersebut berhubungan langsung dengan penyebab kematian. Sidik jari korban ditemukan pada permukaan lakban, tapi polisi belum dapat memastikan apakah lakban tersebut digunakan sendiri oleh korban atau pihak lain. Hingga saat ini, penyidik belum mengumumkan penyebab pasti kematian ADP karena masih menunggu hasil otopsi tim forensik. Korban diketahui berasal dari Yogyakarta dan bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang kegiatan studi tour dan wisuda di tingkat SMA dan SMK. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban orang tua murid yang kerap terjerat utang bank gelap dan pinjaman online. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengeluarkan kebijakan yang melarang siswa SMA dan SMK melakukan study tour hingga wisuda. Deddy mengungkapkan, langkah itu diambil untuk mengurangi beban keuangan orang tua murid yang sering terjerat dalam utang bank gelap dan pinjaman online. Deddy menyoroti pengeluaran orang tua untuk jajan anak-anak mereka, di mana ia mencatat rata-rata uang jajan pelajar mencapai Rp15.000 per hari. Ia menilai uang dengan nominal tersebut dianggap cukup besar bagi kalangan masyarakat kurang mampu. Menurut Deddy, efisiensi biaya selama masa sekolah bisa digunakan untuk menabung demi keperluan yang lebih besar di masa depan. Ia mengatakan, dengan membangun perjuangan pada anak-anak, maka mereka tidak perlu menghabiskan uang untuk jajan. Sementara orang tuanya bisa fokus untuk mencicil rumah. Sehingga, kata Deddy, dalam waktu tidak terlalu lama, orang Jawa Barat akan punya rumah. Pemerintah Indonesia membantah tudingan penjualan data pribadi WNI ke Amerika Serikat dalam negosiasi dagang bilateral. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan
data yang digunakan bersifat sukarela dan berdasarkan persetujuan pengguna, bukan merupakan hasil pertukaran antar pemerintah. Pemerintah Indonesia membantah keras tudingan data pribadi warga negara Indonesia dijual kepada pemerintah Amerika Serikat dalam rangka negosiasi dagang kedua negara. Isu ini mencuat seiring adanya dugaan bahwa pertukaran data pribadi menjadi bagian dari kesepakatan tarif Indonesia-Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis 24 Juli, menegaskan bahwa tidak pernah ada pertukaran data pribadi secara langsung antar pemerintah. Ia menyatakan bahwa data pribadi yang digunakan dalam aktivitas komersil bersumber dari pengisian sukarela oleh masyarakat. Saat mengakses layanan digital milik penyelenggara sistem elektronik atau PSE seperti Google dan Bing. Airlangga menambahkan perusahaan digital hanya dapat mengakses data pengguna berdasarkan persetujuan dari individu bersangkutan sesuai regulasi nasional tentang perlindungan data pribadi. Airlangga menekankan bahwa data yang tersimpan dalam sistem perusahaan asing tetap berada dalam pengawasan otoritas Indonesia dan diproses dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah telah menyiapkan protokol keamanan data yang ketat, salah satunya melalui sistem yang dikembangkan di kawasan digital Nongsa Digital Park di Batam. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem perlindungan data yang seluruhnya akan berada dalam kontrol otoritas Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi sebelumnya juga memberikan klarifikasi atas isu tersebut. Menurut Hasan, pertukaran data yang dibahas dalam kesepakatan Indonesia-Amerika Serikat hanya terkait kebutuhan komersial, bukan pengelolaan atau penyalahgunaan oleh pihak asing. Hasan menyebut pertukaran data diarahkan untuk mendukung keterbukaan identitas dalam transaksi lintas negara guna membangun ekosistem perdagangan yang transparan dan produktif. Hubungan Thailand dan Kamboja kian memanas akibat sengketa perbatasan. Serangan balasan terus terjadi dan sedikitnya 12 orang dilaporkan tewas di pihak Thailand. Lantas bagaimana perbandingan kekuatan militer keduanya? Hubungan antara Thailand dan Kamboja makin memburuk setelah kedua belah pihak saling menyerang karena sengketa perbatasan. Thailand mengklaim serangan-serangan di perbatasan telah menewaskan setidaknya 12 orang. Sementara itu, Kamboja belum mengonfirmasi apakah warganya ada yang tewas karena serangan pasukan Thailand. BBC melaporkan kedua negara itu saling melepaskan tembakan pada hari Kamis 24 Juli 2025. Sementara itu, Associated Press menyebut pertempuran pertama pada hari itu terjadi di area dekat kuil Yam Wentom di perbatasan antara Provinsi Surian di Thailand dan Provinsi Odar Menchay di Kamboja. Thailand menuding Kamboja menembakkan roket lalu Thailand menyerang target militer di Kamboja. Adapun Kamboja menuding Thailand menggunakan kekuatan militernya secara berlebihan.
Menurut laman Global Firepower, Thailand berada di atas Kamboja dalam hal kekuatan militer. Global Firepower adalah media melakukan pemeringkatan kekuatan militer negara-negara di dunia. Peringkat itu didasarkan pada kemampuan angkatan darat, laut, dan udara suatu negara. Ada lebih dari 60 faktor yang dianalisis untuk menentukan kemampuan militer. Menurut media itu, Thailand berada pada peringkat ke-25 dari 145 negara, sedangkan Kamboja berada jauh di belakang, yakni pada peringkat ke-95. Thailand mempunyai personel militer aktif sebanyak hampir 360.000 jiwa, sedangkan Kamboja hanya 221.000 orang. Sedangkan Angkatan Udara Thailand mempunyai 493 pesawat, sementara Kamboja hanya 25 pesawat. Lalu Thailand mempunyai 72 pesawat tempur, dan Kamboja sama sekali tidak mempunyai jet tempur. Untuk Angkatan Darat, Thailand mempunyai 635 tank, dan Kamboja mempunyai 644 tank. Sementara itu, Angkatan Laut Thailand mempunyai 293 kapal, sedangkan Kamboja hanya 20 kapal. Ketegangan bersenjata di perbatasan segitiga Zamrud antara Thailand dan Kamboja memicu kekhawatiran baru. Tak hanya soal keamanan, namun juga dampaknya terhadap ekonomi kawasan ASEAN termasuk Indonesia. Lantas seberapa besar pengaruh konflik panas ini terhadap Indonesia? Ketegangan di Asia Tenggara meningkat setelah pecahnya konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan pada Kamis 24 Juli 2025 pagi. Bentrokan terjadi di kawasan segitiga Zamrud, tempat pertemuan Thailand, Kamboja, dan Laos yang juga menjadi lokasi beberapa situs kuil kuno. Laporan menyebut sebagian besar korban adalah warga sipil, dengan satu korban berasal dari militer Thailand, dan pertempuran bahkan melibatkan jet tempur. Konflik ini telah berlangsung puluhan tahun dan kembali memanas sejak Mei lalu ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di perbatasan. Pemerintah Indonesia menyatakan terus memantau situasi dan memastikan bahwa hingga kini konflik tersebut belum berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan ASEAN di tengah situasi yang memanas. Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, memperingatkan bahwa jika konflik berkepanjangan, Indonesia berpotensi menghadapi gangguan pada rantai pasok industri otomotif dan elektronik. Mengingat sebagian suku cadang masih diimpor dari Thailand, ia juga menilai ketegangan ini bisa menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kawasan ASEAN yang selama ini menjadi daya tarik utama investasi. Dengan situasi yang terus berkembang, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas dalam negeri sembari memanfaatkan peluang strategis yang muncul. Ketahanan ekonomi nasional dan peran aktif dalam diplomasi kawasan akan menjadi kunci dalam menghadapi dampak lanjutan dari konflik dua negara tetangga tersebut.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscope.